sebelumnya tiang sampaikan pangajali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Matur suksmo, tiang sampaikan kepada Bapak Made Kembang Hartawan dan Bapak Ketut Sugiase selaku calon Bupati Jembrana dan calon Wakil Bupati Jembrana periode 2020-2025 panggih. Niki memang tidak semua warga Prana yang ada di Jabodetabek niki masuk dalam paguyuban niki karena memang mungkin jarak napi areanya terlalu jauh sehingga kita memang agak sulit untuk menyatukan semua. Nah, niki diharapkan mudah-mudahan Prana niki menjadi penyambung ke depan antara Prana di Jakarta, di Jabodetabek, kemudian dengan rekan-rekan di daerah kita di Jembrana. Tentunya berharap nanti Prana niki jadi inspirasi juga di lokasi-lokasi lain untuk membentuk prana-prana yang lainnya. Tiang rasa tiang tidak banyak membuka acara niki. Selanjutnya tiang persilahkan kepada Ketua Prana, Bapak Wayan Werden, untuk menyampaikan tujuan, napi wawasan untuk pertemuan kita niki. Tiang rasa niki mantan yang tiang bisa buka untuk pertemuan online niki, matur suksmo, tiang sinap dan para masanti, Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astengkara kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Semoga kedepannya juga selalu sehat dalam musim pandemi ini. Pertama, kita ucapkan selamat datang buat Pak Made Kembang, Pak Ketut Sugi, selaku paslon Bupati Jembrana. Pada kesempatan ini, atas inisiator teman-teman Pak Derake dan Najib Madepur, kita mengadakan Masimo Kramo dalam rangka pemilihan Bupati Jembrana. Harapannya barangkali dengan Masimo Kramo ini ada titik-titik positifnya yang kita cetuskan, yang mana bisa nantinya bisa dijadikan dalam ke depannya. Oke, matur susmo Pak Jero WW niki Ketua Prana. Selanjutnya acara niki yang serahkan kepada moderator Pak Gede Rake. Ya, Laris, Pak Gede Rake, silakan di moderator acara niki selanjutnya. Oke, Iksun Dahat Pak Sekjen atas kesempatannya. Suara tiang cukup kedengaran? Cukup. Cukup ya. Oke, Pak calon Bupati Jembrana, Pak Made Kembang Hartawan, dan Pak calon Wakil Bupati Jembrana, Pak Ketut Sugi, dan para sesepuh sinapian, anggota Paguyuban Jembrana, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, Astungkara. Om Swastiastu. Hari ini, Pak Ketut, Astungkara, hari ini kita meskipun dengan persiapan yang sangat singkat, dengan tektokannya yang sangat lancar, terutama yang dengan Pak calon Bupati, Pak Kembang, Astungkara sangat responsif sekali dengan WA tiang, dengan telepon tiang. Semoga Pak Kembang ini membuat Semeton Paguyuban Jembrana sangat happy, ada kerinduan yang tersambung rupanya diskusinya. Ya, Durus, yang langsung persilakan saja kepada Pak calon Bupati untuk sharing niki. Durus sang. Niki, suksumo niki. Ini gala Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Titiang sarang kali sampun presida hadir niki. Pak Sugi baru sekali datang juga dari kegiatan. Jadi titiang aturang suksumo niki sarang Semeton Aji dan kawan-kawan sebagai inisiator, Liwayan Werden juga selaku Ketua Paguyuban Jembrana niki.
dan kawan-kawan Prana, Sandi Kusumayang Titiang niki yang saya hormati, yang betul-betul juga saya banggakan. Terus terang, saya sering sekali cerita di Jembrana, kita punya masyarakat di Jembrana yang ada di Jakarta, selalu saya cerita begitu, dan apa namanya, Ya, cabut dulu. orang-orang Jembrana sangat masih diperlukan juga di luar untuk membangun bangsa dan negara ini. Sebelum lanjut, yang menyampaikan program niki visi misi, terus terang saja visi misi ini kita buat ulang, jadi tidak visi misi yang lama kita gunakan kondisi saat ini. Jadi betul-betul visi misi yang kami bangun ini, yang kami buat ini adalah sebuah visi misi yang sangat realistis, kemudian terintegrasi, bersinergi, termasuk juga berkelanjutan. Jadi kenapa saya bilang realistis? Karena memang di masa pandemi ini kami melihat postur APBD sangatlah tidak menguntungkan. Banyak pendapatan potensi yang hilang. Jadi masa pandemi ini tidak hanya kita merefocusing anggaran saja untuk pandemi COVID, tetapi juga banyak sekali anggaran-anggaran yang hilang, terutama anggaran-anggaran dari pusat. Dana DAU kita dikurangi 70 miliar. Kemudian dana bagi hasil kita hampir tidak dapat. Kemudian juga ada dana BKK yang biasa kita dapatkan dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Badung, itu biasanya setiap tahun 50 miliar, tahun ini juga tidak kita dapatkan. Kemudian ada potensi BKK dari provinsi juga, tahun ini kita tidak dapatkan. Belum lagi estimasi PAD kita pasti merosot tajam. Jadi potensi PAD dari sektor pariwisata sudah pasti hilang semua di Jembrana. Belum lagi sumber-sumber pendapatan lain seperti pajak, kemudian pajak bumi bangunan, kemudian PBHTB dan seterusnya, itu juga merosot sangat tajam. Sehingga visi misi yang kami buat harus sangat realistis, Pak. Melihat situasi keuangan saat ini. Apalagi saya mendengar juga tahun depan hampir sama postur APBD kita. Di satu sisi celah fiskal kita cukup rendah, ditambah dengan kondisi COVID saat ini. Kemudian kenapa saya sebut terintegrasi, bersinergi? Karena sehebat apapun program kita, kalau tidak nyambung dengan provinsi dan pusat, itu tidak mungkin akan terjadi. Pernah ada yang bermimpi di Jembrana ada bandara, tetapi di pusat tidak ada titik bandara. Kemudian sinergi dengan provinsi juga penting untuk memperjuangkan bersama terhadap tujuan itu. Nah, Singaraja saya melihat sampai saat ini juga titik bandara belum ada. Sehingga sinergi program ini sangat penting. Mimpi besar kita tanpa ada sinergi, saya kira akan sulit terwujud, hanya menjadi angan-angan saja. Namun demikian, kita harus juga melihat apa yang menjadi program pusat, sehingga provinsi dan sehingga kita bisa juga laksanakan di daerah. Nyambung dia, sehingga mudah. Gitu. Nah, kemudian berkelanjutan maksud kami adalah sebuah program ini, siapapun pemimpinnya bisa berlanjut. Tidak hanya stuck di sampai kami, kemudian pemimpin berikutnya tidak bisa melanjutkan oleh karena sumber pendanaan yang terbatas dan seterusnya. Itulah kenapa kami disebut realistis, bersinergi, dan berkelanjutan. Adapun visi kami yang kami coba diskusikan bersama, tentu juga kami minta arahan Pak Gubernur Bali sebagai komando kita di Bali, sehingga penyusunan APBD ini, visi misi ini bisa sejalan. Jadi visi kami adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Jembrana beserta isinya untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang sejahtera, bahagia, skala
lan niskale. Sesuai dengan prinsip ajaran Bung Karno, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Melalui pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah, terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Cukup panjang visi kami, dan ini coba kita terus diskusikan kemarin dengan beberapa pimpinan daerah di Bali, karena visi membangun Bali ini harus bersama. Jadi hampir mirip apa yang dibuat Tabanan, tetapi agak berbeda. Programnya juga wilayah kita masing-masing. Jadi tergantung kekuatan potensi wilayah kita masing-masing. Kalau saya bicara penjelasan visinya cukup panjang juga, yaitu bagaimana menjaga kesucian, keharmonisan alam Jemberana beserta isinya. Salah satunya saya sebutkan menjaga kelestarian alam, kebersihan lingkungan, dengan memelihara, mengelola, melestarikan alam dari hulu sampai hilir secara menyeluruh, mengikut sertakan pembangunan manusia, baik manusia sebagai makhluk individu yang akan tumbuh menjadi manusia berkualitas, baik lahiriah maupun rohaniah, maupun sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bersama yang penuh kemajemukan dan keanekaragaman untuk hidup rukun, harmonis, dan produktif. Itu penjelasan dari bagaimana kita menjaga kesucian. Kemudian apa itu kesejahteraan, apa itu Trisakti ajaran Bung Karno, tentu kawan-kawan, saudara-saudara titiang, niki penguyuban Prano sudah memahami nikel. Kemudian apa nikel pola pembangunan semesta berencana. Nah kemudian juga misinya apa? Nah, misi sekarang. Misi yaitu mewujudkan kemandirian pangan. Mewujudkan kemandirian pangan dan memastikan terpenuhnya kebutuhan pangan, sandang, papan secara berkualitas dan kuantitas yang memadai bagi masyarakat Jemberana. Kemudian yang kedua, menyiapkan pelayanan pendidikan, kesehatan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas. Kemudian, membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru dan pariwisata sesuai dengan potensi sumber daya daerah yang kita punya, desa yang kita punya. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian yang kelima, membangun jaminan sosial yang komprehensif dan sinergi bagi kehidupan masyarakat Jemberana. Kemudian juga ada yang keenam, yaitu memajukan kebudayaan melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, budaya, masyarakat berdasarkan nilai-nilai Satkertih kearifan lokal Jemberana. 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata, terintegrasi yang mendukung pembangunan perekonomian menuju akses publik Kabupaten Jemberana. Yang terakhir, misi kami adalah mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, bersih, meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan murah. Itulah misi yang kami bisa sampaikan. Kemudian program-program prioritas tentu ada.
yang kami juga akan prioritaskan. Salah satunya yang pertama adalah bagaimana pangan kita, sandang kita, papan kita. Yang kedua adalah bagaimana dengan pendidikan dan kesehatan kita. Kemudian ekonomi kreatif juga menjadi program prioritas kita. Yang ketiga, kemudian jaminan sosial ketenagakerjaan. Yang keempat, adat, agama, tradisi, seni dan budaya. Itu juga menjadi bidang prioritas. Kemudian ada pariwisata, menjadi bidang prioritas kita. Kemudian tata kelola pemerintahan yang baik, menjadi juga prioritas kita. Ya, ada 7 program prioritas, dan apa penjabarannya, ini sangat panjang sekali. Di bidang pangan, itu cukup banyak. Bagaimana pengembangan program pertanian organik, pengembangan program hidroponiknya, pemberian subsidi pupuk, benih kepada petani, kemudian revitalisasi Subak, termasuk juga bagaimana kita mempertahankan Subak di tengah derasnya laju pertumbuhan penduduk. Ini juga harus kita betul-betul akan buatkan peraturan yang kuat sehingga Subak kita tidak tergerus. Kemudian bagaimana juga hulu, tengah, dan hilirnya, termasuk juga pasarnya. Sekarang kita tahu bahwa tata niaga, gabah kita bisa lari ke Banyuwangi, dari Banyuwangi diproses, dibawa lagi ke Bali, dan itu pelan-pelan sudah kita kurangi. Bahkan sekarang banyak pengusaha-pengusaha kita sudah bisa bahkan mendatangkan gabah dari luar, dari Lombok, dari NTT, diproduksi di Jembrana, kemudian keluar dengan brand Jembrana. Nah, itu juga menjadi program kita, di samping juga penyaluran pertanian lokal kita harus kita salurkan juga kepada hotel-hotel yang ada di Jembrana, kemudian juga kepada jasa pariwisata yang ada di Jembrana. Nah, itu dari sisi pangan, teman-teman, kawan-kawan. Kemudian ada juga dari sisi sandang, bagaimana penyediaan bahan baku tenun, pemberian dana talangan kepada kelompok, peningkatan kapasitas sumber daya penenun kita, kemudian pemasarannya, promosinya, desainnya, juga kita harus pikirkan, termasuk juga UMKM Jembrana harus betul-betul juga kita perhatikan. Termasuk juga pangsa pasar harus kita pikirkan, dan kita juga harus mencintai produk lokal kita. Kita yang menggunakan dulu, baru kemudian kita bisa bangga dengan produk kita. Kemudian papan, pemberian bedah rumah layak huni juga akan menjadi program kami, di mana itu juga sudah berjalan, namun ke depan tentu dari sisi kuantitas, kualitas juga kita akan tingkatkan. Kemudian juga penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sumur bor bagi mereka yang tidak mendapatkan PDAM, atau mungkin jaringan irigasi, jaringan saluran dari spam, itu juga bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana mengelola sampah dari sumber sampah, dari rumah tangga sudah terpilah, ada bank sampah, ada juga TPST di masing-masing desa kelurahan sebelum dibuang residunya ke TPA. Kemudian pengembangan, penataan wilayah lingkungan, perumahan hijau yang indah, asri, itu juga akan menjadi program kita di papan. Kemudian di kesehatan dan pendidikan, saya ingin sampaikan bahwa akses peningkatan layanan kesehatan itu juga menjadi prioritas kita, baik itu Puskesdes, Polides, Postu, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Negara, ini tentu kita terus tingkatkan kualitasnya. Kemudian juga pengembangan sistem database riwayat kesehatan di rumah sakit, kemudian penyelenggaraan program kesehatan yang gratis bagi masyarakat Jembrana, ini kita juga pertahankan. BPJS, KIS, itu kita pertahankan, yang hari ini hanya melaksanakan Jembrana, Badung, dan Kelungkung. Jadi Jembrana, Badung, Kelungkung itu sudah melaksanakan universal health coverage, mengcover 95% masyarakat Jembrana, di mana kita yang membayar preminya, Pak. Jadi masyarakat kita yang kelas 3, PBI daerah, kita yang membayar preminya.
dan itu hanya dilakukan oleh 3 kabupaten di Bali. Jadi seluruh masyarakat Jemberana, KIS-nya kita yang bayar, cuman kelas 3. Kemudian juga ada santunan kematian, kemudian ada juga penunggu pasien yang sudah berjalan, ini juga kita pertahankan, dan kita akan tingkatkan juga biaya per hari dalam menginap. Kemudian juga ada peningkatan program promotif, ini yang penting, preventifnya. Karena masyarakat kita sekarang hanya bisa mengobati, lupa dia bahwa kartu KIS itu juga bisa untuk preventif. Sebelum sakit mau dicek kolesterol, kadar gula, asam urat, bisa. Cuman selama ini mereka pakai ketika sakit. Bahkan sudah sakit baru bingung, Dijo kartu saya bakat jang. Bahkan tidak punya kartu, tetapi tidak masalah. Bawa kakak saja sudah tercatat di kami, sehingga bisa juga digunakan. Kemudian peningkatan kualitas manajemen tata kelola rumah sakit, ini penting. Banyak keluhan juga tentang ini, juga kita ke depan tingkatkan. Program beasiswa kepada dokter spesialis asal Jemberana, ini juga sudah kita lakukan. Astungkara bulan ini kemarin di awal sampun di launching poli mata. Kita sekarang sudah punya dokter spesialis mata. Kemudian di awal tahun kemarin poli jiwa. Di bulan November tahun ini ada juga spesialis kulit dan kelamin. Tahun depan anak Jemberana ada tamat ahli paru, ahli jantung. Astungkara berikutnya tamat juga ahli bedah plastik, Pak. Siruning ada nem kita masih cumuhnya mancung. Nah, ke depan kita tidak tahu, tapi ada anak Jemberana yang melanjutkan spesialis bedah plastik. Ini upaya untuk meningkatkan pelayanan juga di rumah sakit, tindak lanjut fisik rumah sakit yang kita bangun megah. Kalau Bapak lihat rumah sakit kami cukup megah, Pak, walaupun dibangun dengan cara multi-years, tapi sudah selesai pembayaran 2019. SDM, tata kelola, manajemen masuk rumah sakit ini penting juga untuk kita terus tingkatkan. Kemudian di bidang pendidikan, tentu pemenuhan kebutuhan pendidikan, usia dini, PAUD yang gratis, SD, SMP yang gratis yang menjadi kewenangan kita. Kemudian kita mendorong bagaimana melaksanakan pendidikan dengan cara full day school atau boarding school. Kemudian juga mendorong adanya SMA, SMK yang merata di seluruh kecamatan untuk mempermudah akses pendidikan. Kemudian juga saya mempunyai program inovasi lain, bagaimana seluruh masyarakat Jemberana yang tamat SMA harus melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa. Saya sudah hitung anggarannya, kemudian jumlah siswa yang akan tamat SMA, sepanjang dia kuliah di Jemberana. Kita punya politeknik di Baluk, Akademi Komunitas, bisa kuliah di sana dengan tanpa biaya. Kita juga punya perikanan kelautan di Pengambangan. Kita dorong sekarang ada 2 sekolah tinggi di Jemberana, di Lelatang 1 dan di Dawaru, kemudian ada juga UT, minimal ada 5 sekolah tinggi di Jemberana, sehingga siapapun anak Jemberana yang mau kuliah, kita biayai, Pak, minimal SPP. Kalau seandainya SPP itu 2 juta setiap 6 bulan, berarti setahun kita butuh uang 4 juta per anak. Kalau kita menguliahkan 1.000, 4 miliar. Kita akan upayakan dana itu dari melakukan efisiensi di beberapa sektor yang bisa saya lihat selama saya menjadi Wakil Bupati, ada memang hal-hal yang tidak prioritas, yang menurut kami itu harus kita geser untuk membiayai hal-hal seperti itu. Kemudian program beasiswa yang kami luncurkan dari tahun 2014, ini ke depan tetap kita pertahankan, tetapi kuotanya kita tambah. Hari ini anak-anak Jemberana yang mendapatkan beasiswa itu jumlahnya adalah 800 orang setiap semester, Pak. Dapat dia 3 juta, 800 orang. Kita anggarkan 4,8 miliar setahun. Banyak anak-anak kita yang termotivasi untuk mendapatkan IP sebesar-besarnya. Karena niki kuota 800, yang mendaftar 1.000, sehingga yang paling tinggi IP-nya turun ketemu 800, itu kuota. Sehingga mereka berusaha untuk mencapai IP tertinggi. Maka ketika saya ketemu dengan mahasiswa, saya tanya, kamu dapat beasiswa enggak? Dapat, Pak. IP-mu berapa? 4, Pak. 3,8, Pak. Jadi bangga kita, anak-anak Jemberana. Dan ini hanya dilakukan oleh Jemberana dan Bandung, Pak.
Mohon maaf saja. Jadi kita mampu lakukan itu di tengah terus terang saja PAD kita terkecil di Bali. Kalau kabupaten lain bilang terkecil, tidak, kita yang terkecil. Karena celah fiskal kita memang rendah. Tapi kita juga tidak menyerah, kita tetap dorong sektor pendapatan asli daerah, kemudian juga kita bagaimana melakukan efisiensi di semua lini dengan berkomitmen teguh dari pimpinan sampai bawah, sehingga ada hal-hal besar juga bisa kita lakukan dari efisiensi itu. Jadi konsep membangun kami bagaimana mendorong sektor pendapatan harus tinggi, tetapi dari sisi belanja kita harus melakukan efisiensi betul dengan memprioritaskan seluruh anggaran yang ada. Efisiensi itu tidak hanya terjadi di pegawai, Pak. Kami mulai dari diri sendiri, Pak. Kami pimpinan daerah, saya menjabat Pak dengan Pak Putuarto, ada hal positif yang bisa saya ambil. Begitu saya menjabat, Iragus sih nggak diboros, pegawai kan dunia diri-diri. Kita harus memulai dari diri kita. Sehingga waktu itu perjalanan dinas kita kurangi. Ada perjalanan dinas wakil bupati 6 kali ke luar negeri saat saya menjabat pertama, Pak. Baru negak mau tinggalin 6 kali ke luar negeri. Udah pasang 2 kali aja. Dalam perjalanan, kadang saya pakai 2 kali, kadang sekali. Bahkan 5 tahun terakhir tidak pernah saya pakai ke luar negeri. Walaupun bagi saya juga penting, Pak, untuk menambah pengalaman. Begitu. Ini bagian juga dari efisiensi, memulai dari kita pada seluruh jajaran di bawah, dan kami melakukan juga standar-standar biaya. Kalau pegawai itu hanya boleh sekian kali keluar daerah, tidak boleh keluar negeri. Nah, kemudian kalau dia kabid hanya sekian kali, kemudian konsumsi juga begitu. Kepala dinas yang besar seperti dinas pendidikan, kami hanya berikan konsumsi dalam setahun 25 juta. Kemudian ATK juga kita buatkan standarnya, apalagi di tengah era digitalisasi tidak perlu banyak ATK, sehingga ATK juga kita perkecil semuanya. Dari situlah kita bisa membangun. Nah, yang kebetulan pengusaha dagang new, jadi harus limit ngitung rupiah-rupiah, Pak. Biasa ngitung pis 100 rupiah, bungkul berarti 100 rupiah. Sehingga dari situ saya belajar, ya kecil kalau kita kumpulin, astung kare, bapak tiang nyidang masih mau belanja. Gitu. Polisi ngelah, dari ngelah, kuliah irago irit-irit, bisa ngitung dengan detail. Itu yang kami coba terapkan, dan Pak Bupati juga astung kare melakukan hal yang sama. Ada hal positif yang saya dapatkan dari Pak Putuarto. Jadi hal positif juga pernah saya dapatkan di era pemerintahan Pak Winase. Saya juga ada di sana, Pak. Jadi ketika Pak Winase Bupati 10 tahun, yang 7 tahun lebih Ketua DPRD, Pak. Yang tahu persis ide, gagasan, pemikiran Pak Winase ada banyak yang bagus. Dia punya program JKJ saat itu, bagus. Visioner, Pak, saat itu JKJ menjadi rujukan. Tiang ketua dewannya tiang atau Palu, tapi walaupun nama dia nggak dikenal, tidak apa-apa. Nah, program bagus kita setujui. Bangun Twin Tower, tiang ngajak ke Malaysia, Pak. Dek, nih ada Twin Tower, dek jangan di Jemberana. Saya setuju, Pak, atau Palu, Pak. Jadi banyaklah yang positif, tapi jeleknya yang tahu juga, Pak. Ampunan satu uang rezeki. Tapi kita tidak ambil itu. Di saat eksekusi lah kelemahannya Pak Winase. Ide bagus, brilian, eksekusinya kurang bagus. Ada hal negatif yang lihat di situ di saat eksekusi. Tapi Pak Putuarto tidak melakukan itu. Kita belajar baiknya dari sana. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman yang kami punya berdua, dengan Pak Ketut Sugiarso, dia sebagai Ketua DPRD juga 2 periode, yang juga selaku Ketua Badan Anggaran juga di DPRD, ya dibilang paham penuh sih tidak, Pak, tetapi kami tidak perlu belajar banyak lagi kalau kami diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Astung kare, kalau kami diberikan kepercayaan, kami sudah mempunyai juga mimpi-mimpi besar dan hal-hal yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan. Yang kira di Kementerian Dumun, mudah-mudahan informasi yang berikan ini bisa bermanfaat. Tentu media yang baik niki yang lebih banyak gunakan untuk bisa memberikan masukan saking penguyuban Jemberana. Bang yang masukan Pak, santukan sebelum penetapan tanggal 23 masih boleh kita untuk merevisi visi misi kita.
masih boleh. Ada revisi, mohon masukannya. Makanya Titiang langsung karo Presidio makin kecunduk sareng Bapak, mohon masukannya Pak. Bapak yang yakin banyak melihat hal-hal yang bagus di luar, yang rasanya bisa dikembangkan di Jembrana. Bapak bisa melihat Jembrana dari luar, yang kira luar biasa nih, Kak. Mohon masukannya. Dek, kini gae, dek, kini gae. Dan mudah-mudahan yang terpilih momentum kumpul seperti Niki, atau dengan media konvensional kita kumpul-kumpul, kirim Pak, saran-saran Pak. Yang butuh sekali bapak-bapak untuk memberikan masukan. Seperti contoh Pak Denik, dulu Om Denik, pernah memberikan masukan pada saya, Dek, naik kebun raya, yang langsung coba diskusi dengan Pak Bupati, wah, Dek macam-macam, nak berat. Akhirnya tiang yakinkan terus, akhirnya kebun raya terwujud. Nah, tetapi banyak juga idenya, masukannya yang tidak terwujud, tapi tidak masalah Pak. Demi keutuhan tiang sebagai wakil, menghormati beliau sebagai kakak. Saya anggap kakak yang tidak mau benturan gara-gara persoalan tugas seperti itu. Sebagai wakil bupati yang juga mohon maaf, ini wenten kekirangan, ini satu kan pasti akeh. Wakil bupati tugasnya hanya pertama mewakili bupati, Pak. Yang kedua menerima tugas dari bupati. Yang ketiga adalah berkoordinasi dengan Kades, dengan kepala desa. Yang keempat adalah memberikan masukan kepada bupati yang berusaha memberikan masukan. Seperti ini, yang berusaha berkoordinasi, yang berusaha menerima tugas-tugas yang diberikan, yang berusaha mewakili apapun yang ditugaskan oleh bupati. Dan yang paling tiang jaga dengan Pak Bupati adalah yang senyak mesiap ya Bupati, Pak. Malu, banyak daerah berantem dengan Bupati, Pak. Ampurun ini ada 3 bulan belum siap ya Bupati. Ada tahun belum siap, ada 2 tahun. Ada mungkin Bupati ngai calon, wakil maju. Malu tiang. Yang berusaha menjaga itu. Apalagi tiang masih muda, jangan-jangan tiang yang dianggap salah nanti sama masyarakat, sehingga tiang menghindari untuk itu. Nah biasanya Bupati mesti ada wakilnya urusannya terlalu Pak. Pak Sugeng. Nah pertama urusan uang. Nah urusan uang biasanya Pak. Pembagian uang sing patuh uyut ke Bupati jak wakilnya. Imut kita Pak, malu Pak. Itu saya hindari betul karena orang tua mengajarkan jangan sampai. Yang kedua urusan pekerjaan. Saling salib, pegawaian segala macam. Yang ketiga urusan perempuan Pak Sugi. Urusan perempuan bisa ngai wujud. Oh ini kurang nganggo berlian kurang bagus sing lah ngidang melitas kurang bagus sing ngidang melitas uyut pada kurang le ati Pak. Makanya tiang selalu jaga itu. Nasdem karo hampir 10 tahun niki menjabat gede tantahan wenten gesekan. Nah, tatkala kita harus mengalah, tatkala memang kita harus berpendapat. Nah, tiang rasa niko manten sekali lagi mohon masukannya niki tenje masukan program manten mungkin dek kemang dianggap arogan, dianggap ego atau apa, mohon juga masukan niki. Mohon. Nggih, yang rasa niko demun niki. Nggih. Semua ampun akeh rasanya niki. Nggih, ampun. Memang yang tadi ngasih waktu 10 menit, ampun 26 menit. Tapi demen ketemu jak nyamuk gini. Itulah, jadi tiang juga begitu, jadi pengen mendengarkan terus, cuekin mumpung tiang moderator, tiang nggak stop. Ini sesudah Pak Cabuk, mungkin durusan Pak Cawabuk, Pak Ketut Sugiase, sharing untuk kita semua, durus. Jadi semua sedurung lantur Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semeton titiang ring prana ring paguyuban semeton Jembrana ring Jakarta. Sana ke pertama titiang niki ngaturan suksemo sampun kapai cegalah waktu untuk bertatap muka walaupun dengan jarak jauh, tapi ini adalah hal yang sangat luar biasa, kesempatan yang sangat baik sekali, karena jujur titiang niki dinobatkan sebagai calon wakil bupati, ya jelas pengalaman titiang baru di tingkat legislatif, jadi baru di tingkat pengawasan, anggaran, dan peraturan perundang-undangan. Tetapi dengan visi yang dipaparkan oleh calon bupati yang notabene sudah 10 tahun menjalani wakil bupati, jelas kami yakin
beliau memiliki kemampuan dalam rangka bagaimana menjalankan cita-cita, visi dan misi tadi, dan eksekusi daripada visi dan misi yang dipaparkan oleh calon bupati. Titiang puniki calon wakil bupati jelas sampun pertama harus komitmen bekerja sama, memberikan masukan dan memberikan pertimbangan kepada bupati nantinya apa yang sudah dicanangkan melalui misi yang sudah disampaikan tadi. Pertama di bidang eksekusi. Nah ini, kadang-kadang kita sulit di bidang eksekusi. Apalagi tadi sudah dipaparkan bahwa kendala di Jemberana adalah kebanyakan di pendapatan. Karena kita jujur APBD kita tidak lebih paling banter 1,2 triliun dengan penduduk 350.000 dengan luas wilayah 1/8 Bali. Cukup luas. Tetapi kita mempunyai APBD cuman 1,2 triliun. Sedangkan PAD kita cuman 130 miliar. Jadi cukup berat rasanya, tetapi kami yakin dengan visi yang tadi, di mana visi itu adalah sinkronisasi antara visi provinsi dan visi kabupaten, kami sangat memahami dan sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kembang tadi, selaku calon bupati. Pertama kami minta masukan nantinya adalah bagaimana eksekusi terkait sekarang kan banyak yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan pertanian di Jemberana. Nah ini, bagaimana cara petani ini biar menjadi petani yang bahagia, petani yang bisa tertawa, petani yang bisa terus mengedukasi dirinya, sehingga di Jemberana menjadi pusat pertanian secara global, secara umum. Baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, untuk mensuplai daripada pariwisata yang merupakan unggulan di Bali. Hampir 66% Bali itu adalah daerah pariwisata, kecuali Jemberana. Terus yang kedua, kami masih berpikir eksekusi di bidang tenaga kerja, karena tidak ada investor yang mau menanamkan modal di Jemberana. Baik itu investor di bidang pertanian, perikanan, peternakan, maupun investor lain di bidang industri. Jadi baru ada pengembangan saja, industri kaleng, ikan. Itu aja. Nah ini yang kami ingin masukkan dari bapak-bapak, rekan-rekan kami, Sematan Titiang dan Jakarta, bagaimana kira-kira menangani tenaga kerja di Kabupaten Jemberana, sehingga padahal Kabupaten Jemberana sudah 10 tahun melalui pimpinan Putu Arte dan Kembang Hartawan ini melatih anak-anak muda kita, baik di bidang sepa, baik di bidang sopir, baik di bidang penjahit, tata rias, dan juga di bidang guide dan industri-industri kecil. Sudah banyak sebenarnya diberikan pelatihan-pelatihan, tetapi masih banyak yang perlu kita tingkatkan di Jemberana. Ini kira-kira bagaimana menurut Bapak, rekan-rekan kami dari Jakarta dalam penanganan tenaga kerja? Ini yang masih kendala. Terus yang banyak isu sekarang di Jemberana adalah penanganan terkait dengan alih fungsi lahan. Nah ini, sektor ini sering sekali menjadi perdebatan. Karena Jemberana banyak sekali lahan dikuasai oleh orang-orang luar, seperti Semeton Ring Badung, Semeton Ring Kute, dulu pada saat ada alih fungsi di Bukit. Banyak sekali Semeton yang beli lahan di Jemberana. Nah ini kan petani Jemberana ini banyak petani penggarap. Jadi bukan petani pemilik. Kadang-kadang terkejut tahu-tahu tanahnya dijual untuk ini. Jadi tidak bisa bicara beliau. Padahal kita punya peraturan daerah tentang pemanfaatan lahan di Kabupaten Jemberana. Tetapi karena seperti tadi banyak penguasaan daripada tanah itu adalah luar. Jadi yang ketiga yang sering kami menjadi perdebatan di masyarakat adalah terkait dengan kehutanan. Padahal di sini kan banyak sekali hutan-hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu izinnya adalah pusat. Nah ini kadang-kadang kita juga tidak bisa mengendalikan. Karena apa? Karena banyak sekali masyarakat itu memanfaatkan daripada hutan, tapi bukan hutan lindung, hutan pemanfaatan yang ada di Kabupaten Jemberana disalah alihkan. Karena kita juga tidak banyak membeli tenaga, karena tenaga
polisi hutan itu dari pusat. Jadi kita tidak bisa memantau. Nah ini apa kira-kira cara apakah penanganan untuk pemempatan hutan ini kepada daerah seperti desa-desa penyangga hutan. Ini yang kesulitan yang kami hadapi sehingga dalam nanti memaparkan visi misi ini kami bisa lengkap uraikan bahwa ini langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Bupati Jemberana, dan kalau kami tetap mendorong calon bupati atau bupati nantinya bahwa bagaimana mengeksekusi daripada misi itu dengan cepat. Apakah itu nanti bagaimana memperpendek daripada regulasi. Padahal sebenarnya dari bidang pendidikan banyak sudah dilakukan. Pendidikan baik itu beasiswa, baik menyekolahkan dokter, baik itu dana BOS, baik itu perbaikan infrastruktur jalan, akses pendidikan, baik itu juga mendirikan universitas, luar biasa sebenarnya. Termasuk juga pendidikan pariwisata, termasuk juga pendidikan kesehatan. Sudah dibangun di Jemberana, luar biasa sebenarnya pembangunan. Baik pembangunan infrastruktur, jalan, semua sebenarnya sudah akses ke desa-desa, akses dusun sudah luar biasa. Tetapi akses kepada kita selaku eksekusi ini yang belum tersosialisasikan sehingga masyarakat merasakan daripada program-program yang dibuat oleh pemerintah daerah di mana pada saat ini sekarang dipimpin oleh Bupati dan Kembang Hartawan selaku Bupati dan Wakil Bupati Jemberana. Ini menariknya sehingga kami sangat berharap masukan-masukan dari rekan-rekan yang ada di luar yang pasti sudah mendengarkan apa yang terjadi di Jemberana. Padahal kami di bidang kesehatan sudah banyak, di bidang pendidikan sudah, infrastruktur sudah, dan kami punya cita-cita juga bagaimana hasil pertanian, peternakan, perikanan Jemberana ini bisa dimanfaatkan oleh warga Jemberana. Jadi kami ingin regulasi nanti bahwa semua produk-produk unggulan yang ada di Jemberana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jemberana, terutama di bidang produksi. Jadi tidak ada kita membawa barang mentah ke Denpasar, tidak ada barang mentah yang di Jemberana. Jadi bagaimana nanti bisa kita mengolah dan menghidupkan koperasi, menghidupkan BUMDes. Ini kami akan dorong. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu. Nah ini masukan yang kami inginkan dari rekan-rekan kami, paguyuban. Mudah-mudahan sebelum kami debat ini, kami punya bekal. Ini loh Pak Sugih kerjakan, ini loh Pak Kembang kerjakan, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran untuk masyarakat Jemberana pada saat kita diberikan kesempatan untuk melakukan debat di media. Jadi itu kira-kira Bapak-Bapak, tidak banyak kami karena kami jelas butuh banyak sekali ilmu, butuh banyak sekali pengalaman untuk mendampingi daripada calon bupati. Jadi mudah-mudahan kami bisa menjalankan dengan baik apa yang disampaikan oleh calon bupati tadi. Terima kasih. Om Santi Santi.